Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ngobrolin Masa Depan. Kali ini kita akan sharing lagi, kita akan belajar lagi bersama dengan Kak Eli Supriyadi. Gimana kabarnya Kak Eli? Wah, alhamdulillah sehat sekali. Alhamdulillah. Walaupun puasa, tapi kita juga harus tetap cool ya, karena kita laki-laki sejati. Iya. Enggak, teman-teman semua udah lihat kaos kita? Keren nggak? Ini kaos kopi mapan. And then, nah ini kita hari ini mau membahas tentang filosofi Jepang yang ini sangat banget terkenal di Jepang ya. Salah satu pulau namanya Pulau Okinawa. Di situ kenapa orang itu banyak banget gitu ya. Orang-orang di sana dia itu umurnya panjang-panjang. And then kali ini kita akan membahas bersama dengan Kak Eli Supriyadi tentang Ikigai. Check this out. Oke, teman-teman, kita akan langsung aja, kita akan sharing, kita akan belajar tentang Ikigai, filosofi Ikigai dari Jepang, dan kenapa sih kita mesti belajar tentang Ikigai. Yuk, kita langsung tanya dengan Kak Eli. Oke, Kak Eli. Ya, gimana? Jadi hari ini kan ini spesial nih tentang Ikigai. Kita udah keren banget nih. Teman-teman kalau mau, gitu ya. teman-teman kalau mau langsung aja ikutan kopi mapan ya. Nanti dapat kaos. Oke, Kak Eli, sebenarnya Ikigai itu apa sih, Kak Eli? Iya, Ikigai itu sebenarnya sederhana, simpel, seperti yang disampaikan oleh Kak Holik gitu ya, bahwa ini adalah filosofi hidupnya orang Jepang. Yang sederhana singkatnya, orang Jepang itu di sebuah pulau tadi di Okinawa, mereka melakukan aktivitas-aktivitas yang biasa tapi punya dampak untuk kehidupannya. Begitu Kak Holik. Oke, punya dampak untuk kehidupannya. So, sebenarnya Ikigai itu berkaitan dengan productivity dan juga kehidupan Kak ya? Oh iya, benar. Sebenarnya kunci dari mereka itu bisa hidup panjang, produktivitasnya tinggi, itu apa sih Kak? Jadi kalau di diagramnya Ikigai itu ada empat lingkaran ya, yang kemudian lingkaran itu harus terpenuhi semuanya. Kalau nggak dipenuhi ada yang kurang. Contoh di lingkaran pertama itu adanya namanya misi. Aktivitas misi itu aktivitas yang kita sukai atau yang kita cintai, juga dunia butuhkan. Contoh, kita suka dengan aktivitas sosial, kita suka dengan berbagi, kita suka dengan sesuatu yang punya dampak untuk lingkungan, dan kalau untuk punya dampak untuk lingkungan, tentu dunia membutuhkan. Dan itu namanya misi. Contoh aktivitasnya lah, ada bencana turun ke lapangan, dan banyak orang yang menyukai itu, dan biasanya orang sebut namanya relawan. Nah, tapi di proses itu, Kak Nurhalik, kita nggak akan pernah dapat duit. Karena namanya misi hidup, kita menjalani sebuah misi. Jangan pernah mengharapkan uang dari aktivitas yang sifatnya seperti tadi, sosial. Karena memang itulah misi hidup. Jadi di misi tadi adalah berkaitan, pokoknya kita melakukan sesuatu tapi orang butuh gitu Kak ya? Nah, iya benar. Dan nggak menghitung-hitung cuan gitu ya? Enggak. Oke, lanjutnya Kak. Terus ada di lingkaran yang kedua, Kak Nurhalik. Lingkaran yang kedua itu adalah dunia membutuhkan, juga di situ kita bisa dapat duit. Oke, contoh di lingkaran yang kedua ini, contoh biasanya yang ada di dua lingkaran ini, contohnya begini. Orang tua kita itu punya lembaga pendidikan, sedangkan kita bukan lulusan pendidikan. Terus orang tua kita bilang, kalau sudah lulus nanti melanjutkan ayah atau ibu ya di yayasan yang sudah kita buat di bidang pendidikan. Nah, sedangkan kita bukan lulus dari pendidikan, tapi karena kita nggak enak sama orang tua kita, ya udahlah, saya ikut orang tua saya mengurus pendidikan. Pertanyaannya adalah, dunia butuh pendidikan? Butuh banget. Bisa dapat duit dari situ? Bisa. Ya, itu namanya pekerjaan. Tapi di aktivitas ini belum tentu kita menyukai, dan belum tentu itu bagian dari misi hidup kita, Kak. Iya. Ya, nah, itu lingkaran yang kedua. Nah, kemudian ada yang lingkaran ketiga, Kak Nurhalik. Lingkaran ketiga ini adalah kita dapat duit dan kita menguasai bidang itu. Dapat duit, menguasai bidang itu. Oke. Tapi tadi ini berkaitan dengan dunia butuh belum ya? Belum. Oke, lanjut dulu deh. Sorry teman-teman, sorry ya. Nah, yang ketiga ini, mohon maaf ya, yang ketiga ini adalah kita dapat duit, kita bisa dapat uang dari situ, dan kita menguasai bidang itu. Contoh, kita bekerja di sebuah perusahaan IT, dan kita menguasai bidang itu. Nah, itu bagian dari profesi. Oke. Tapi
Tapi di situ belum tentu kita menyukai tadi. Belum tentu bagian dari misi hidup. Karena itu hanya profesi, Kak Nurholi. Nah, lingkaran yang keempat itu adalah lingkaran kita menguasai sesuatu, terus kemudian kita juga suka dengan itu. Oke. Contoh, Kak Nurholi suka musik? Ya, Suka main musik? suka. Nah, biasanya alat musik apa yang sering dimainkan? Biasanya aku nyanyi sih, Kak. Oh, nyanyi. Oke, suka nyanyi gitu ya, suka nyanyi dan kemudian menguasai nyanyi itu. Tapi itu hanyalah bagian dari passion. Iya sih. Oke. Dan lagi-lagi di situ tidak akan pernah dapat duit. Iya, karena emang nggak bisa dijual. Kecuali kalau kita jadi penyanyi profesional. Oke. Nah, ikigai itu adalah 4 lingkaran itu, Kak Nurholi. Bagaimana di situ ada yang kita sukai, ada yang dunia butuhkan, kita dapat duit dan kita menguasai bidang itu. Karena di situ ada misi hidupnya, di situ ada pekerjaannya, di situ ada profesinya, dan di situ passion kita. Oke. Oke. Gini, Kak, mungkin kayak aku pribadi ya, kayaknya sih belum terlalu deep belajarnya kan, karena memang kalau hari ini apa yang kita lakukan, aku sendiri yang aku lakukan, itu ya kayaknya karena passion, terus dapat duit tapi ya nggak seberapa lah. Gitu. Apalagi ya, terus dunia butuh nggak butuh gitu, karena kan kita bidangnya jasa ya, nggak semua orang butuh. Apakah itu sudah termasuk dengan ikigai, Kak? Nah, balik lagi Kak Nurholi. Kalau kemudian kita menemukan ikigainya kita itu, kita menjalani aktivitasnya itu happy, nggak capek. Itu ya bukan hanya happy dan nggak capek, tapi kita dapat duit. Walaupun belum seberapa, tapi kita punya goals. Ini dampaknya ke depan akan seperti apa terhadap finansial kita. Artinya melakukan aktivitas di hari-hari yang kita lakukan itu kita melakukannya punya 4 irisan tadi ya Kak Nurholi. Berkaitan dengan proses selanjutnya, barangkali kita akan menemukan sesuatu yang lebih besar itu di proses selanjutnya. Oke, gitu teman-teman ya. Berbicara tentang ikigai, jadi ada 4 irisan tadi ya. Bagaimana kita harus tahu passion kita, kita harus tahu misi kita, terus dunia butuhnya apa, sama profesi kita itu apa. Benar. So, pertanyaan yang simple tapi mungkin ini dipertanyakan dengan teman-teman Kak Eli. Gimana cara kita menyadari kita tuh harus punya ikigai itu sendiri, Kak? Satu hal yang harus kita pahami, harus kita sadari pertama tujuan hidup kita. Sudahkah kita menjalani hari-hari kita itu penuh energi, penuh antusias, penuh kebermanfaatan? Kalau kita menjalani hari-hari kita udahlah dijalaninya gitu aja, ngalir aja seperti air gitu ya. Nah, di bahasan kita sebelumnya ngalir aja seperti air kan ada 2, mengalirnya ke samudra yang keluas atau ke tempat yang nggak pas. Nah, gitu. Jangan sampai kemudian mengalir ke yang sesuatu yang nggak pas itu. Maka kita harus menyadari dulu bagaimana hari-hari kita lalui. Nah, kalau misalkan hari-hari kita dilaluinya masih gitu-gitu aja, maka segera temukan ikigainya. Dan proses menemukan ikigai ini bukan sesuatu yang sederhana. Barangkali kita juga bisa baca dari buku, barangkali kita bisa juga lihat dari video yang kita sekarang hari ini ya, atau kita baca, tapi di proses itu kita juga butuh orang untuk bisa mementoringnya. Agar kenapa? Agar kemudian kita bisa lebih dalam lagi masuk ke ikigai kita. Gitu kan. Wah, menarik banget nih. Oke, mungkin cukup ya teman-teman kreatif. Berkaitan dengan ikigai, teman-teman. Jadi ini spesial nih, makanya kita pakai baju ikigai. Iya, benar ya, kita ini ada namanya Kopi Mapan. Nah, teman-teman, karena kita di Kopi Mapan itu belajar tentang bagaimana menjadi seorang leader, barang tentu ya kita harus tahu dulu apa ikigai kita sebenarnya gitu. Jangan-jangan kita semua ya, aku, teman-teman semua gitu ya, menjalani hidup yang tadi disampaikan sama Kak Eli. Melakukan rutinitas, iya sekedar rutinitas gitu. Iya dibayar sih, cuman nggak besar. Atau mungkin ya inilah, daripada gua nganggur, daripada gua nggak kerja, mending gua ngelakuin sesuatu yang pokoknya jalan aja gitu. So teman-teman, kita semua harus punya ikigai, kita semua harus punya tujuan hidup. Dan kalau teman-teman butuh belajar bareng, teman-teman butuh mentoring, butuh mentor yang expert berkaitan dengan bagaimana mendesain tujuan hidup, teman-teman bisa gabung di komunitas pemuda di masa depan. Dan ini teman-teman akan dapat kaos ya. Enggak, kaos ini hanya bonus ya. Yang jelas adalah teman-teman akan menemukan ikigai, menemukan tujuan hidup, bagaimana membangun leadership, dan barang tentu teman-teman akan mendapatkan bagaimana communication skill itu yang baik. Oke, terima kasih Kak Eli. Siap. Untuk sesi kali ini kita berbicara tentang ikigai. Insyaallah selanjutnya kita akan membahas yang lain-lain. Buat teman-teman ya, buat teman-teman nih spesial. Kalau teman-teman punya request tema yang mau kita bahas, tema yang menarik, lagi booming, lagi trending, teman-teman bisa tuliskan di kolom
komentar di bawah ya. Di bawah mana ya? Nah, teman-teman silakan ditulis aja dan jangan lupa follow lagi ya. Dan teman-teman jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman-teman yang lain. Barangkali video ini adalah video yang sangat ditunggu-tunggu dan dibutuhkan teman-teman kita di luar sana untuk menemukan tujuan hidupnya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi di Ngobrolin Masa Depan bersama dengan saya dengan Kak Eli Supriyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.